Dulu pernah pakai sampo lain, tapi kutunya balik lagi. Oke, saya mau kasih tutorial cara menggunakan dua jenis apometer, baik itu apometer digital dan apometer analog. Tapi saya tidak punya apometer analog ya, untuk mengukur transistor. Jadi sebagai contoh, anggap saja PB ini apometer analog. Kita kasih gambaran cara mengukur transistor menggunakan dua jenis apometer, karena cara dan tekniknya juga berbeda ya, berbanding balik ya tentunya. Jadi ini apometer digital dan ini apometer analog, dan anggap saja ini transistornya ya. Jadi seperti ini. Kalau kita menggunakan apometer digital, kita bisa set dia di khusus untuk setelan di dioda ya. Kita tinggal nyalakan dan kita bisa mengetahui yang mana plus yang mana min pada kaki transistor, yang mana basis kolektor dan emitornya. Oke. Misalnya seperti ini. Itu tidak jalan ya, berarti terbalik. Nah, misalnya seperti ini. Basisnya jelas-jelas di kaki pertama, kolektornya di kaki tengah, dan kaki paling kanan ini adalah emitor ya. Jadi basis, kolektor, dan emitor. Jadi ada tiga kaki. Larutan penyegar, cap kaki. Oke, kalau menggunakan apometer yang analog, analog itu ada jarumnya ya. Jarumnya dia tidak seperti ini digital. Anggap sajalah ini jarumnya ya. Jarum ini besar sekali. Ini saya mati-matian pinjam sama tetangga. Jadi pepatah sekarang mengatakan mencari jarum di jerami itu sekarang sudah tidak laku, karena jarum sekarang sudah besar-besar dan ada metal detektor juga, cukup mudah untuk mencarinya. Kita kembali ke pembahasan. Dia jarumnya seperti ini ya biasanya ya. Seperti ini. Kalau kita tes, misalnya ini kita colokkan di sini seperti ini. Kalau kita tes seperti ini, jarumnya nanti akan naik. Dan biasanya itu analog, tidak ada fitur di dioda ya. Kita menggunakan kilo ohm atau ohm ya, tergantung di mana kita nyetel. Jadi kita setel ini di ohm, kemudian ini jarumnya akan naik sesuai dengan angka yang biasanya kita lihat di digital. Misalnya dia memiliki tahanan nilai misalnya sekitar 500-an atau 600. Nanti ini juga jarumnya akan naik di angka yang tertulis di sini, 500 sampai 600. Nah, hampir sama untuk pembacaan nilai-nilai, dan untuk detailnya juga hampir sama. Tapi yang saya bilang perbedaannya bertolak belakang, karena jika di sini biasanya kita menggunakan analog itu basisnya pin plus, kalau di analog, jika digital dia menggunakan pin plus di basis, kalau analog dia yang minnya di basis. Jadi terbalik ya. Saya kasih gambaran. Kalau misalnya kita pakai analog seperti ini connect dan kaki ketiga connect, itu artinya NPN. Kita berpatokan dari warna kutub yang ada di pennya ini. Jadi N-nya 2 kali, P-nya 1 kali, berarti NPN. Kalau yang digital. Kalau yang analog, kita perlu membalik ini. Jadi basisnya plus, basisnya min, kemudian kolektor dan emitornya negatifnya itu di pin plus. Jadi kemarin ada yang komentar kenapa biasanya kan itu yang pin merahnya di plus, pin hitamnya di min, seperti itulah. Jadi perbedaannya itu karena kita menggunakan apometer apa dulu. Kalau kita menggunakan apometer yang analog, itu berbanding terbalik. Kalau basisnya min, itu NPN. Kalau basisnya plus, itu PNP. Dia terbalik ya.
Jadi kalau yang digital yang plus ya, yang plus, yang min ya min. Kalau dari segi nilai, misalnya di sini kalau kita tes dia misalnya 500 sampai 600 ohm misalnya. Kalau analog sama aja. Nanti kita bisa baca angka di jarumnya itu, nanti dia akan naik di angka yang sekitar 500-an juga kalau misalnya itu nilainya 500. Misalnya seperti ini ya. Kan biasanya miring seperti ini ya, jarum menit. Nanti dia naik juga di angka yang 500 seperti ini. Dari sini naik ke sini seperti itu ya, teman-teman. Perbedaannya cuma di situ. Kalau yang plus dia min, kalau yang ini kalau dia plus ya dia memang plus untuk kaki-kaki transistor atau kaki dioda. Ini analog dan ini digital. L-nya satu ya, kalau L-nya double itu lain lagi. Analog sama analog itu beda. Kemudian dari efisien ya, kalau dari segi penggunaan enak yang mana, yang digital atau yang analog ya? Kalau menurut saya ya enak makan, enak digital lah kalau menurut saya, karena analog tuh kita perlu mengintip-ngintip lagi, karena analog tuh cenderung angkanya kecil-kecil ya, apalagi yang kitanya orangnya yang sudah usianya di atas bonus ya, misalnya 40 atau 50 ke atas tuh melihat yang angka-angka kecil di jarum analog tuh sangat sulit. Kalau yang digital kita tinggal melihat dan dia langsung menunjukkan angka yang sememangnya sudah segitu, misalnya 500 dia angkanya 500. Kalau di sini kita harus ngintip-ngintip lagi itu berapa ya, itu berapa ya nilainya. Itu kebedaannya analog sama digital. Jadi lebih efisien menggunakan digital itu kalau menurut saya, tapi kalau menurut kebiasaan masing-masing orang dia enaknya pakai analog atau digital itu ya, itu enaknya orangnya masing-masing, dia biasanya pakai apa. Semoga informasi itu bermanfaat. Wassalamualaikum, kurang dan lebihnya mohon maaf.